Harus jawab jujur nih. Jujur. Kita harus jujur. Gak boleh bohong. Ya bener sih, gak boleh bohong Iya, sih. boleh Cuman bohong. ya gitulah pas aku Kenapa? research Kim Kaget Kardashian. Sebenarnya bukan kaget sih, lebih karena aku gak enak untuk spill-nya. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Olivia dan Aileen Ho di catatan misteri. Dan hari ini kita masuk lagi ke tema baca karakter aja ya. Yes. Dan seperti biasa ini tuh udah banyak banget di request dan menjadi perhatian publik dan mengulik rasa penasaran dari seorang Aileen. Iya kan? Karena nggak ngikutin juga. Nggak terlalu, tapi I know the name, tapi nggak terlalu ngikutin. Ya, kita akan membahas tentang keluarga Kardashian, tapi nggak semua kita bahas ya. Kita ngambil satu tokoh utama yang menurut kita atau mungkin menurut si Aileen menarik. Yaitu ada Kim Kardashian. Dan seperti biasa guys, sebelum kita lanjut baca mengenai karakter dari seorang Kim ini, sedikit gue mau kasih informasi mengenai keluarga Kardashian yang mana kalian juga bisa banget cari informasinya ini di sosial media lainnya. Atau mungkin di sumber-sumber lainnya entah di YouTube ataupun di Google. Jadi keluarga Kardashian berasal dari Armenia dan mulai dikenal secara luas ketika Robert Kardashian, yakni seorang ayah dari Kim Kardashian yang menangani kasus pembunuhan O.J. Simpson pada tahun 1994. Nah, kehadiran sang Robert Kardashian ini di persidangan itu membuat namanya mulai terkenal. Hingga akhirnya selama-kelamaan karena mungkin orang melihat di persidangan ada sosok Robert nih, jadi penasaran kan. Nah, jadi ayah dari Kim ini mulai dikenal namanya dan akhirnya menjadi atau mengulik rasa penasaran masyarakat guys. Dan ternyata keluarga Kardashian ini juga memiliki pengaruh yang besar di dunia hiburan. Mereka menjadi panutan bagi banyak orang, terutama para penggemar mereka. Wow, keluarga ini juga menjadi salah satu keluarga selebriti yang paling terkenal di dunia dengan banyak penggemar di seluruh dunia. Dan selain itu, keluarga Kardashian juga mempengaruhi tren model dan kecantikan. Produk kosmetik Kim Kardashian dan Kylie Jenner misalnya, mereka ini sangat populer dan sering menjadi acuan bagi banyak wanita. Mungkinkah semua wanita berpanut dengan kecantikan dan model-model atau tren dari Kim serta Kylie? Atau mungkin teman-teman camis juga menjadikan mereka sebuah panutan? Dan secara keseluruhan, silsilah keluarga Kardashian kerap memperhatikan kehidupan mewah dan glamor. Hal ini membuat banyak orang ingin menjadi seperti mereka dan mencari cara untuk meraih keberhasilan seperti keluarga Kardashian. Of course sih, kalau misalkan ngelihat ketenaran mereka sih, siapa sih yang nggak pengen? Ya Ceh, aku juga pengen Ceh, yang hidupnya kayak nggak punya privacy sebenarnya. Ya, aku nggak prefer begitu sih. Oke, tapi kan memang kebanyakan kalau yang aku lihat dari konten-konten kreator ya, entah di dalam atau luar negeri, sekarang memang mereka tuh udah hampir nggak punya privacy banget. Karena itu kan memang tanggungan dari seorang selebriti ya. Jadi pasti ada sesuatu hal yang harus mereka korbanin. Dan of course itu privacy. Karena banyak penggemarnya yang pasti banyak yang penasaran dengan kehidupan mereka masing-masing kan. Benar, gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. Dan pada tahun 2000, Kim Kardashian ini sering pergi bersama dengan Paris Hilton, di mana katanya Kim dan Paris ini ternyata mereka teman kecil. Dan Kim sendiri mulai dikenal saat video panasnya bersama sang mantan mencuat ke media pada tahun 2007. Wow, dan ternyata guys, kalian tahu gak sih, ini konon katanya ya, konon katanya menurut berita yang gue baca atau yang gue denger, siapa yang nge-up video Kim sendiri itu adalah ibunya. Wow. Nanti ada penjelasan mengenai ibunya. Jadi sudut pandang Kim terhadap ibunya di konten kali ini. Jadi sang ibu ini rela meng-up video asusila, video hubungan intim sang anak bersama mantan pacarnya dulu demi mendapatkan uang sekitar $500,000. Wah,
Itu parah sih. Parah sih. Biasanya kan seorang ibu menutupi aib. Iya. Ya, benar kan? Tapi demi cuan, Ce. Ya nggak ngejual anak juga. Ya, tapi kalau misalkan nggak kayak gitu, mungkin keluarga Kardashian nggak dikenal sampai sekarang. Jadi terkenalnya karena video itu. Yes, bahkan Luar biasa. Kim sendiri pernah mengakui, pernah diwawancara gitu kan. Katanya gini, kalau misalkan video itu nggak beredar, apakah nama kamu bakal setenar ini? Dan Kim mengakui bahwa ya mungkin nama gue nggak bakal terkenal kalau video itu nggak ke-up ke media. Ya tapi nggak dengan cara yang sangat menyakitkan juga sih. Dan konon katanya nih Ce, video tersebut itu adalah video yang paling banyak ditonton sama masyarakat. Luar biasa. Teman-teman Camis ini jadi penasaran nih, teman-teman udah nonton belum? Astaga. Ada yang udah nonton lagi penonton kita. Oke. Dan ternyata ada kontroversi lainnya. Kim ini pernah nikah dengan pria yang bernama Chris. Dan konon katanya pernikahan mereka itu cuma untuk konten aja. Jadi mereka pura-pura nikah demi mendapatkan uang pernikahan sebanyak 2 juta US dollar. Dan kemudian pernikahan mereka tuh cuma bertahan 72 hari. Cuman 2 bulan lebih ya? Iya. Cek kalau misalkan ditawarin gitu mau aja. Gak mau. Itu nipu namanya. Ya, tapi kan dapet cuan. Lebih baik dengan cara yang halal aja ya guys. Oke. Lebih takut Tuhan soalnya daripada takut manusia. Iya benar. Cuma kebanyakan manusia nggak sadar untuk itu sih. Nah itu dia. Iya kan. Hidup itu bukan segalanya mengenai uang. Iya. Tapi segalanya butuh uang. jadi gimana kita? Yaudahlah, ya kita cari kerja yang benar, banting tulang lah. Oke. Kalau ada tulang ayam kalian banting-banting nggak apa-apa guys. Next ya. Dan pada tahun 2018, nah Kim ini bersama saudari-saudarinya ini ada photoshoot di mana konon katanya nih si Kim ini minta orang pengganti untuk ngegantiin Kim. Oh really? Jadi Kim ini nggak datang ke photoshoot untuk sebuah brand tersebut. Jadi Kim ini digantikan oleh orang kedua yang bernama Nicole siapa nih? Nicole Scherzinger, seorang penyanyi. Wajahnya mirip gitu kalau digantikan gimana caranya? Atau diedit Photoshop? Mungkin bisa. Tapi kalau misalkan diteliti ya, disamain gitu, disandingin antara Nicole sama Kim ini nggak ada mirip-miripnya. Oke. Bisa, benar nggak? Mungkin kalau ada teman-teman Camis yang tahu tentang info ini boleh tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa dapat penjelasan yang lebih jelasnya dan kebenarannya kayak gimana. Yes, benar banget. Dan yang paling terakhir lagi, nah Kim ini kan mantan istri dari seorang Kanye West. Yang dimana Kanye West sendiri adalah satanik. Oke. Ya, nah ada sedikit info tentang Kanye ya. Jadi Kanye ini katanya akhirnya dia masuk ke Kristen karena ingin menjadi presiden. Hah? Iya. Katanya gitu. Jadi Kanye ini kan memang dia tuh udah menobatkan dirinya sebagai Satan kan. Apa semua lagu tentang ini ya, intinya ininya untuk Satan gitu kan. Tapi ternyata katanya si Kanye ini masuk ke Kristen demi untuk menjadi presiden. Ada satu lagu yang udah dirilis sama Kanye ini, yaitu tentang Yesus gitu deh. Luar biasa. Dan ternyata membawa pengaruh baik juga. Banyak yang masuk ke Kristen akhirnya. Karena nah sebenarnya hubungan sama Kim gak ada hubungannya sih, cuma kan karena memang Kim ini adalah mantan istri dari Kanye dan Kanye ini kan memang notabene golongan kiri. Nanti seperti biasa ini juga banyak pertanyaan, apakah Kim juga termasuk golongan sanakah atau mungkin udah kesuntik imun darahnya dari darah Kanye? Itu yang bakal kita jawab nanti di video ini. Itu yang pasti bakal bikin penasaran. Jangan skip teman-teman. Jangan skip iklan ya guys ya. Oke, itu sekilas mengenai tentang Kim ya guys ya. Kalau misalkan kalian pengen lengkapnya, kalian baca aja di Wikipedia banyak, di YouTube juga banyak. Pokoknya sumber-sumber lain banyak. Ya, karena gue di sini cuma ngambil seringkasan aja. Kalau gue full bacain tentang Kim, nanti kelamaan waktunya. Ya. Oke, Ceh.
Udah dilihat kan Ceh si Kim ini ya Ceh? Kim Udah. nggak tuh? Nah menurut hasil riset dari Ce Aileen, kira-kira Kim sendiri adalah sosok yang angkuh atau enggak? Atau mungkin dia baik kah atau jahat kah? Harus jawab jujur nih. Jujur. Kita harus jujur. Nggak boleh bohong. Ya bener sih, nggak boleh bohong Iya, sih. nggak boleh Cuman bohong. ya gitulah pas aku Kenapa? research Kim Kaget kah? Kardashian. Sebenarnya bukan kaget sih, lebih karena aku nggak enak untuk spillnya. Karena sebenarnya she is not a good person. Wah. Tapi sebelum aku jelasin lebih lanjut, untuk teman-teman ini kita nggak ada niatan sama sekali untuk ngejelek-jelekin Ya, siapapun. Tapi benar ini banget. berdasarkan ya hasil penerawangan, hasil penerawangan dan research aku secara supranatural lah ya. Iya. Jangan ditelan mentah-mentah, tapi kalau bisa diambil pembelajarannya mungkin. Iya, Dan benar banget. ya aku rasa selain itu juga ya kita lihat aja ya ke depannya gimana sesuai dengan informasi yang ada. Pokoknya jangan telan mentah-mentah dan disaring sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kalian. Jangan berpikir Camis ingin menjatuhkan seorang Kim Kardashian ya guys ya. Masa kita mau bohongin kalian ya? Nggak boleh. Sebenarnya agak gak enak sih. Iya ini sebenarnya pas Ci Aileen bilang ini benar nih gini kita bawain apa enggak. Tapi kalau kita bohong juga nanti netizen sekarang kan udah pada pinter-pinter ya. Takutnya nanti masa sih bohong kali ini, masa sih bohong kali ini. Jadi ya udah kita keluarkan apa yang mungkin menurut Ci Aileen begini gitu kan. Kita keluarin risetnya dan hasilnya seperti apa. Sekali lagi ya guys ya, ini bukan untuk menjatuhkan pihak manapun. Setuju. Ya, oke, boleh lanjut aja. Oke lanjut. Jadi sebenarnya memang orangnya kurang baik dan tadi kan Kak Tiara sempat nanya orangnya angkuh atau enggak kan? Iya. Sebenarnya ada beberapa bagian dari diri dia itu cukup angkuh. Oke. Kenapa aku bisa bilang kayak begitu? Karena memang sih aku akuin dan seluruh dunia pasti mengakui juga. Dia kan memang orang kaya lah ya. Orang kaya, terus orang yang cukup terkenal. Jadi secara karir udah sukses, juga populer, banyak yang disukain, bener gak? Iya benar. Jadi dia itu menganggap derajat dia itu cukup tinggi. Oke. Nah, dia itu cukup pilih-pilih orang dan ngelihat orang. Kalau nggak sederajat sama dia agak merendahkan sih dan kurang memandangnya dengan baik. Orangnya kayak begitu. Ya kalau ngomong angkuh ada. Dan sedikit pride kayak gue itu orang sukses, gue itu orang hebat. Bukan hebat sih, lebih ke gue itu orang sukses dan gue orang yang bukan sembarangan, itu ada. Yes. Ada uang, ada kuasa. Ada kuasa. Iya, lu terkenal, lu punya kuasa. Iya. Oke. Next ya. Next. Aku jelasin karakter secara general dulu ya. Boleh. Aku nggak tahu sih kalau di sosmed itu Kim Kardashian itu menaruh image-nya seperti sosok apa, karena kan aku nggak banyak research. Tapi pas aku coba lihat dari karakternya beliau, Kim ini karakternya sebenarnya introvert. Okay. Mungkin di depan kamera dia kan harus berani tampil ya, tapi sebenarnya karakter aslinya itu dia agak introvert, agak tertutup, kurang suka mengumbar-umbarkan privacy. Dan yang terakhir itu yang bikin aku cukup wow gitu kan. Sebenarnya dia nggak terlalu suka tampil. Aslinya ya, karakter asli orangnya. Karena dia itu kan orang yang sangat tertutup. Dan juga ditambah lagi dia juga punya rasa minder atau enggak insecurity. Cuman bagusnya dan menurut aku yang ini pembelajaran baik dari Kim ya, yang aku lihat. Dia itu sosok orang yang sebenarnya mau belajar dan ngikutin sesuai dengan standar atau enggak tuntutan sosial yang ada. Kayak contohnya di pekerjaan itu ya kamu harus berani tampil. Kamu misalnya harus bisa catwalk gitu dan lain sebagainya. Dia coba ikutin. Dia coba ikutin. Jadi bukan yang kayak semau-maunya banget. Dia memang punya sisi ego yang cukup tinggi, tapi sebenarnya orangnya untuk pekerjaan dan ya lebih ke pekerjaan sih yang aku lihat memang masih mau ngikutin. Iya, ternyata dibalik keangkuhannya dia juga punya sisi positifnya ya. Masih ada sisi positif. Yang gak semua orang juga bakal bisa belajar juga. Kayaknya semua orang juga belum tentu deh mau belajar kayak gitu. Nah itu dia, syukurnya sih dia masih mau belajar ya, yang aku lihat.
Terus selain itu yang aku jelasin sedikit yang positifnya dulu deh. Ya. Dia aku di sini bukannya mau ngejatuhin sih, cuman kayak ya udahlah kita jelasin dari sisi positifnya. Iya, boleh. Dia itu sosok yang sebenarnya sangat mandiri dan individualis. Tapi at the same time karena yang terlalu mandiri dan individualis, dia juga punya sisi ego yang cukup tinggi sebenarnya. Makanya kadang dia suka bentrok sama orang, nggak terlalu deket. Even pas di memori, aku ngeliat dia itu kalau sama pasangan ya, lebih pengen dia yang didengar. Sosok yang lu harus ngikutin maunya gua, bukannya gua ngikutin maunya lu gitu. Lebih ke arah kayak gitu. Dan juga kadang dia itu tipikal yang lebih mau ngikutin sesuai apa yang dia mau sih. Ke sosial kayak gitu. Terus juga terkadang dalam melakukan sesuatu dia agak cuek sih dan nggak terlalu mikirin orang lain. Oke, tapi kalau misalkan hubungan dia sendiri sama saudara-saudaranya, kan ada saudara kandung dan saudara tiri itu aja. Oh itu menarik. Itu kenapa? Menarik. Sebenarnya yang hubungan saudara ini nanti aku jelasin di belakang karena ada sedikit hubungan dengan masa lalunya dia. Bukan pas live ya, tapi masa kecilnya dia, masa remajanya dia itu yang mengakibatkan kenapa bisa seperti ini. Oke. Karakternya. Tapi aku jelasin dulu, aku jawabin dulu yang pertanyaan Kak Tiara. Sama saudara-saudaranya ya yang aku lihat. Kebanyakan ribut sih. Kebanyakan keributan, terus dari memorinya si Kim ya. Kim ini gak terlalu suka sama saudari-saudarinya. Semuanya? Kurang suka dan aku gak merasa ada yang cocok sama dia. Jadi gak satu frekuensi. Yang aku lihat memang si Kim ini kan tipikal orang yang introvert banget kan. Sedangkan di memorinya dia, saudara-saudaranya itu gak se-introvert itu. Dan ada beberapa momen di vision aku lihat di memorinya dia, kayak saudara-saudaranya itu frontal gitu loh. Kalau nggak suka langsung diucapin dan terlalu ya gitu loh. Ya, kalau misalkan yang kita tahu kan di kontennya Kim dan keluarganya itu kan juga penuh dengan konflik dan drama ya. Really? Aku nggak nonton. Iya, aku sempet sih sejak banyak yang request tentang ini, aku sempet ngulik-ngulik tentang Kardashian. Ternyata memang kebanyakan kontennya memang drama. Aku pikir kayak mungkin itu kebutuhan konten aja gitu loh. Aslinya enggak. Aslinya sesuai yang di konten. Aku belum nonton kontennya ya, tapi aku rasa ada karena memang dia ini nggak akur sama teman-temannya. Terus sama saudari-saudarinya. Kadang tuh ada momen menurut dia ya, saudari-saudarinya yang ngajak ribut duluan gitu. Kayak nggak ada apa-apa kayak ngajak ribut duluan. Atau terkait dengan kekayaan nggak sih, Ceh? Kekayaan aku belum radar sih, tapi memang mereka itu orang-orang yang saudari-saudarinya ya keras kepala semua sih. Bentrok mulu. Iya, jadi ego ketemu ego ya gimana? Iya. Gak ada yang mau ngalah satu sama lain dan jeleknya adalah pembelajaran juga untuk aku pribadi. Kim ini tipikal orang yang juga kalau nggak suka langsung frontal ngomong instead of diem dulu. Dan orangnya kan sebenarnya agak labil. Iya. Menurut aku kondisinya Kim ini mentalnya not in the healthy state sih. Bisa. Jadi memang hatinya tuh nggak stabil. Hatinya nggak stabil, makanya misalnya kayak dikatain dikit apa gimana, dia kan pasti nggak terima kan. Jadi reaksi pertama yang muncul dari diri dia adalah dia nggak terima. Responnya cepet banget nggak terima, terus langsung diungkapin. Sometimes beberapa momen boleh lah kita kayak begitu tergantung situasi. Tapi kan ada banyak momen lebih baik mendingan kita diemin aja, nggak usah direspon gitu. Tapi untuk Kim dia terlalu cepat sih untuk merespon. Ya, mungkin dia nggak suka kali ketika orang lain berbicara buruk tentang dia itu. Itu nggak salah sih, dia nggak suka. Dan nggak suka juga diatur-atur. Dia nggak suka. Oke. Nah jadi kan tadi Cailin sempat mengatakan bahwa Kim sendiri kurang akur sama saudari-saudarinya dan mungkin ada kisah apakah atau kisah pahit antara keributan Kim dan saudara-saudaranya sejak kecil. Sebenarnya base akar masalahnya menurut aku bukan karena dari saudarinya, tapi dari orang tuanya sih. Dan aku lihat orang tuanya memang agak toksik, terutama di memorinya ya. Di memorinya yang aku lihat lebih ke sosok ibu yang dia nggak suka.
Oke, untuk orang tua ini mohon maaf ya, kan mamanya Kim sendiri kan bercerai dengan ayah kandungnya dan kemudian sekarang menikah lagi. Maksudnya orang tua yang dimaksud tuh termasuk ayahnya juga toksik atau gimana? Honestly sama ayahnya aku nggak terlalu banyak dapetin memori yang gimana. Lebih ke arah dia merasa sedih aja sih. Memori yang paling boldnya ya, kan Iya, aku iya. ngambil memori itu yang paling bold kan salah Iya, iya. satunya. Sama ayahnya dia kayak sering lihat keributan antara ayah dan ibu kandungnya. Ayah kandung dan ibu kandungnya. Iya, iya. Lebih ke arah kayak gitu. Dan ibunya yang aku lihat itu kayak lebih memilih cinta untuk pasangan ketimbang ngurusin anak-anak. Ah, itu benar banget lagi. Really? Iya, aku sempat ngulik juga. Iya, iya, Ini katanya. aku baru tahu, ini aku Iya, baru tahu. memang di berita bahwa ibunya ini emang suka banget, bukan suka sih, lebih ke kayak selama ibunya sama ayah kandungnya Kim kemarin tuh ibunya juga selingkuh. Oh, luar biasa. Jadi kayak mungkin mengabaikan Kim atau anak-anaknya yang lain demi ya itu selingkuhannya itu. Nah itu, yang aku lihat gitu sih. Dan ibunya itu juga dari memorinya Kim ya, sosok yang agak egois dan agak jahat sih menurut Kim sama dia. Kayak lu tuh kayak bukan sosok ibu yang baik untuk gue, lu bukan sosok ibu yang seharusnya yang ngelindungin gue, terus yang harusnya ngedampingin gue. Dan dari Kim ini aku ngerasa karena hubungan orang tuanya juga toksik, habis itu juga ibunya kan sempat menikah lagi ya. Iya. Aku sempat ngeradar ada papa tirinya kan. Iya, iya. Papa tirinya itu juga acuh nggak acuh gitu loh sama Kim. Jadi dia benar-benar nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi menurut aku di balik sosok Kim yang seperti ini, of course dia ada kekurangan dan kelebihan kan. Tapi menurut aku karakter dia yang seperti ini base-nya itu karena masalah keluarga. Dan ini merambatnya menurut aku kemana-mana. Efek psikologisnya kena juga. Iya, benar. Dia menjadi sosok yang labil kan. Kedua, dia itu tumbuh dengan sosok yang sebenarnya punya trust issue sama orang. Dia nggak gampang percaya sama orang. Dan yang terakhir itu salah satunya dia itu bertumbuh menjadi sosok yang harus bertahan hidup sendiri, seorang diri, tanpa ada orang yang benar-benar nge-support dia, yang sayang sama dia. Efek dari dia itu terlalu kayak kesannya tuh gue harus bertahan hidup, gue harus berjuang sendiri tanpa ada orang lain. Dia menjadi sosok yang lebih egois, lebih mikirin diri sendiri tanpa mikirin orang lain. State-nya seperti itu. Ya aku juga setuju sih. Kenapa aku mikir bahwa ibunya jahat dengan kasus yang tadi aja yang sempat aku jelasin kan. Ibunya sendiri loh tega nge-video Kim. Itu jahat sih. Ya itu jahat banget. Jadi akhirnya ya mau gak mau gimana caranya dia harus survive sendiri, mandiri. Harus. Yang dia pikir bahwa sosok ibu nih harusnya kan nge-support dia gitu kan. Ngejaga benar-benar ngelindungin. Tapi ternyata dia gak dapetin sosok itu. Dan akhirnya ini juga yang berpengaruh kenapa kan tadi aku bilang dia kan agak sensitif juga kan. Sensitif dalam artian baru disenggol dikit udah responnya cepet, marah, gak senang gitu. Makanya dia tumbuh menjadi sosok yang sangat defensif. Karena keluarganya juga toksik sih. Dan aku lihat ibunya juga suka marah-marahin dia dengan kasar gitu. Iya sih. Ya inilah sosok Kim Kardashian yang aku lihat. Jadi as a human menurut aku sometimes kita cuma bisa ngelihat di depannya kenapa seseorang menjadi seperti itu, tapi ternyata di balik perjalanan hidupnya tuh ada hal-hal yang membuat dia hancur sih. Iya. Ya gitu, terkadang apa yang kita lihat juga belum tentu ya seperti kenyataan. Kayak kita mungkin ngelihat Kim itu hidup dengan glamor, mewah gitu kan, dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. YouTuber-YouTuber lain tuh sampai menghitung membanding-bandingkan harta Kim dengan adik-adiknya gitu kan. Waduh. Tapi ternyata di balik kesuksesan itu belum tentu Kim sendiri mempunyai kebahagiaan. Nah itu. Ya guys, banyak uang belum tentu bahagia guys. Setuju. Tapi nggak punya uang juga kita nggak bahagia guys. Betul. Ya gimana ya? Ya hidup harus seimbang ya. Iya. Jadi gimana gitu kan? Cari duit. Oke, cari uang. Sama satu lagi aku tambahin dikit. Dan Kim itu jadinya punya sosok yang cukup manipulatif sih. Dia punya sosok yang agak manipulatif, I can say. Manipulatif tuh apa contohnya seperti apa Ceh? Dia bisa di depan orang itu tampak baik. Seperti orang baik, tapi sebenarnya aslinya nggak sebaik itu. Dan ada satu sisi dia itu juga menurut aku karena egonya tinggi juga kadang nuntut orang gitu loh. Kayak misalnya pas aku ngeliat salah satu vision sama pasangannya gitu. Dia sama pasangannya itu selain
harus ngikutin maunya dia ya, tuntutannya tuh agak tinggi loh. Kayak cowoknya harus bisa gini. Tapi dia sendiri juga bukan karakter orang yang setia. Oh iya. Ya, dia bukan orang yang setia. Soalnya mungkin karena punya trauma masa lalu dengan keluarganya sih aku rasa. Makanya dia nggak terlalu bisa setia sama satu laki. Dan orangnya juga agak bosenan sih kalau sama laki-laki. Oke, berarti itu yang mengakibatkan dia nikah bercerai. Oh dia udah nikah cerai Iya. Oh oke. Iya, itu baru mau aku tanya sebenarnya. Kim ini termasuk orang yang bosen kah atau gimana? Karena kan dia udah yang pertama tuh yang nikah cuma demi konten, ya kan? Nah, terus sama Kanye West juga, terus sama siapa lagi lah aku juga lupa. Iya, dia bukan orang yang setia sih, cepat bosenan, terus tuntutan tinggi. Selain itu juga menurut aku ada beberapa sisi dia itu kurang menghargai laki-laki juga sih, ada. Oke. Jadi, tapi juga selain itu aku rasa ada beberapa memori sebenarnya Kim ini juga apa ya, selain punya trauma batin dari keluarga, base yang paling utamanya itu sebenarnya keluarga, tapi dia juga punya trauma-trauma dari pasangannya juga sih. Yang hubungannya tuh kenapa nggak berjalan dengan baik. Kalau Kim sendiri pernah gak sih mengalami kayak kekerasan gitu? Entah dari pacarnya yang dulu ya, atau mungkin mantan-mantannya, atau suaminya yang sekarang mungkin? Bentar ya guys, ini live, soalnya pertanyaannya unexpected. Ya, gak apa-apa, kita kasih pertanyaan dadakan, kayak tahu bulat. Honestly ya, ini aku nggak bisa ngecek satu-satu semua pasangannya. Iya. Tapi dari memori utamanya sih aku belum melihat adanya kekerasan yang gimana. Malah dia lebih keras sih sebenarnya. Kayak ada momen dia ngotot banget, marah kayak sama pasangannya. You don't understand me kayak gitu. Kayak lu nggak ngerti gue. Ada momen kayak gitu. Oh sama satu lagi dia ini sebenarnya dia mau bertahan sama cowok itu kalau cowok itu bisa memberikan secure apa ya bahasa Indonesianya? Secure dalam banyak hal sesuai yang dia mau. Secure misalnya secure apa namanya kenyamanan sih, tapi bukan kenyamanan maksudnya kayak baikin dia gitu, lebih ke arah kenyamanan secara finansial aman, harus ngikutin yang dia mau. Harus di atas dia lah ya, mungkin. Sebenarnya dibilang di atas dia nggak juga sih, cuman secure dari finansial harus. Terus lu juga bukan, dia orang yang harus sesuai dengan yang dia mau. Terus mungkin juga harus bisa, contohnya kayak ngurusin anak kayak agak perfect sih. Lo mau cari pasangan apa mau cari pengasuh? Agak bingung ya. Karena dia merasa kayak gua aja udah di tahap yang setinggi ini levelnya. Tapi aku rasa kurang bijaknya dari si Kim adalah dia menilai itu dari harta dan tahtanya sih. Bukan dari kelebihan atau kekurangan yang ada dalam dirinya. Itu. Nah tadi kan ada nyenggol tentang anak nih Ceh. Kalau misalkan dari hasil penglihatan Ceh sendiri, Kim ini sosok ibu yang gimana sih untuk anaknya? Karena kan di berita nih papahnya itu atau Kanye West ini kan sempat bikin heboh ya kan, yang dimana Kanye ini sempat berlibur ke Italia bersama istrinya Bianca dan akhirnya pakaian mereka tuh katanya nggak sopan sampai akhirnya dituntut sama masyarakat Italia untuk ditangkap Kanye dan Bianca ini. Nah, si Kim ini berusaha menutupi kasus itu supaya nggak terdengar sama anak-anaknya. Wow. Gitu. Jadi kalau misalkan dilihat sama Ci Aileen ya, apakah memang ya mungkin sisi negatifnya dia tuh arogan, sombong angkuh. Mungkin dari sifat ibu dia memiliki sosok ibuan yang benar-benar ibu baik gitu. Sebenarnya menurut aku dia bukan ibu yang baik-baik banget sih, honestly. Oke, bukan lagi. Mengerti kan guys perasaan aku ketika konten di depan terus kayak say something bad about other people, kayak aku kayak kesannya tuh kayak aku jahat banget gitu ngatain orang gitu. Iya, karena kalau misalkan yang kita tahu di media bahwa wah Kim ini sosok ibu yang benar-benar ngelindungin banget anaknya, bahkan sampai ada beritanya bahwa anak-anak gue nggak boleh tahu berita apapun di luar sana, entah tentang bapaknya atau tentang ibunya gitu. Itu aku bisa related sih. Jadi coba dengarkan penjelasan aku dulu ya. Oke. Jadi dia itu kenapa aku bilang bukan sosok ibu yang baik, dia orangnya nggak sabaran sama anak. Bukan tipikal yang ya udah deh nggak apa-apa. Atau nggak kalau anaknya melakukan kesalahan dia ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak begitu. Dia orangnya itu sebenarnya cukup strict, cukup tegas. Dan kayak tuntutannya juga sama anak juga lumayan tinggi yang aku lihat. Cuman
beside that, dia seorang ibu yang sangat sayang banget sama anaknya sih. Aku bisa merasakan itu. Dia benar-benar merasa hidupnya dia itu memang untuk anaknya. Dan hidup dia itu memang yang paling utama. Dan yang gue takut kehilangan adalah anak-anaknya. Bukan pasangan, bukan keluarga besarnya, bukan, tapi anak-anaknya. Dia emang benar-benar protektif. Aku bisa bilang dia sangat amat protektif sama anaknya. Mungkin memang ada sedikit kemelekatan ya menurut aku, karena kan takut kehilangannya cukup besar dari si Kim. Cuman at the same time menurut aku sebagai seorang ibu dia masih tanggung jawab banget sih sama anak-anaknya. Bagusnya seperti itu. Jadi menurut aku ya dilihat dari sisi positif dan negatifnya lah ya. Ya, benar sih. Karena kan pernah juga tuh ada kejadian di mana anaknya Kim ini, salah seorang anaknya Kim pernah mengangkat jari tengah ya kalau iya, jadi salah seorang anaknya Kim sendiri mengacungkan jari tengah ke wartawan yang akhirnya Kim langsung dipeluk, langsung ditutupin. Jadi biar wartawan tuh nggak ngelihat, tapi kan yang namanya media kan tetap aja kayak susah gitu. Ya, dicontohin lagi. Dicontohin luar biasa. Oh, sama aku tambahin sedikit Kim. Ini Kenapa aku tuh? lupa kasih tahu sih. Dia punya anxiety yang sebenarnya cukup parah sih. Wow. Apa yang bikin Kim seorang Kim gitu loh ya, anxiety, terus temperamennya bisa dikatakan nggak teratur ya nggak sih? Yang gampang bisa marah dibilang. itu. Atau biasanya kalau orang-orang kayak gitu kan pikirannya banyak nih Ce. Atau mungkin ada nggak sih sesuatu yang emang dia pikirin yang sampai akhirnya membuat dia stres banget gitu? Pikirannya sebenarnya banyak banget sih, nggak cuma satu aspek. Dan aku rasa terlalu banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya menurut aku kecemasan yang berlebihan aja. Kecemasan akan hal apa? Banyak sih. Kalau financial, I don't think so. Karena secara finansial malah anehnya dan uniknya aku ngerasa dia malah merasa fine-fine aja. Mungkin karena dia ada di state yang sebenarnya udah karirnya cukup cukup stabil. Income juga oke. Mungkin karena itu kali. Dan ya sebenarnya ada sih dari tambahan sedikit nanti penjelasan di belakang mengenai itu nanti pertanyaan mainnya ya. Tapi selebihnya itu juga dia anxiety mengenai drama-drama hidupnya. Sebenarnya menurut aku Kim ini dalam hidupnya banyak drama banget sih. Banyak drama, banyak masalah yang bikin dia tuh stres, bikin dia pusing. Belum lagi omongan dari orang. Ditambah lagi kan dia nggak insecure. Oh ya, by the way, insecure-nya dia itu sebenarnya mengenai penampilan sih. Wajahnya dan badannya. Iya kan, makanya kenapa dia melakukan operasi plastik berkali-kali. Ada orang yang mungkin ya, aku nggak tahu sih di luar sana, soalnya aku belum radar banyak orang juga. Tapi mungkin ada orang yang yang pede gitu dengan wajahnya walaupun sudah oplas. Tapi dari sisi Kim enggak sih. Dia orang yang sangat amat insecure sebenarnya. Dan sangat memikirkan tentang kecantikan. Dia juga insecure dan anxiety-nya juga itu termasuk ke arah ranah anxiety karena insecure-nya juga menurut aku. Dia selain penampilan juga nggak suka diomongin orang. Terus salah satunya kayak banyak pikiran-pikiran yang masuk sebenarnya. Jadi dia mempedulikan semua omongan netizen kah? Atau omongan orang? Capek ya kalau kayak gitu. Kayak dia terlalu memasukkan ke hati sih menurut aku. Makanya kadang tuh stres. Ya udah Kim, kalau ada yang komen negatif nggak usah dibaca. Kalau perlu nggak usah baca-baca komen. Nah itu. Iya. Kecemasan mengenai anak-anaknya juga ada sih. Kayak kedepannya anak-anaknya harus gimana, itu juga ada. Ya kalau untuk anak-anak sebenarnya wajar sih, hal yang wajar. Gitu sih. Dan menurut aku memang orangnya terlalu banyak mikirin konflik dengan saudara-saudaranya juga mungkin kan? Ya banyak aja sih kayak selalu berbicara otaknya. Dan itu sebenarnya ada domplengan dari Demon. Jadi orang yang stresnya berlebihan itu biasanya didompleng dari Demon sih? Tergantung kasus sih, tapi mostly yang aku lihat iya. Karena kan ketika kita negatif kita akan lebih gampang meng-attract sesuatu yang negatif juga. In this case kan Demon kan tidak bersahabat dengan manusia ya. Justru ketika melihat peluang, itu kan jatuhnya peluang. Ketika kita lagi negatif, kita lagi terpuruk, itu dipakai sama mereka peluang itu supaya kita makin terpuruk dan hancur. Spill dikit ya Ceh, ini pertanyaannya agak lewat
dari situ. Apa sih ciri-ciri orang stres di di dompleng sama demon sama orang stres yang stres biasa gitu? Kalau stres biasa itu menurut aku ketika kita have fun ya udah masih bisa balik lagi. Dan aku rasa ada jangka waktunya. Oke. Tapi kalau yang stresnya yang di dompleng demon itu kayak berlebihan. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu disetresin dipikirin terus, dan itu jangkanya lama. Terus ujung-ujungnya insomnia salah satunya. Oh ya. Nggak semua orang insomnia itu diganggu demon ya. Aku nggak bilang gitu, cuman itu salah satunya. Terus kayak dalam hati tuh keluar banyak banget kata-kata negatif. Kalau stres kan lebih ke arah burnout menurut aku ya. Ya benar. Kadang burnout, aduh gimana. Tapi kalau kita udah break, ya udah kita balik lagi. Iya. Normal, happy. Tapi ketika orang yang didompleng demon, itu akan berkelanjutan terus. Kayak lingkaran setan. Dan seolah-olah masalah tuh gak kelar-kelar. Jadi kayak dia tuh mendatangi masalah gak sih untuk dirinya? Sebenarnya tergantung kasus sih. Kalau yang kasusnya memang tipikal orang yang gak ada perlindungan Tuhan sama sekali, dan memang gak dekat sama Tuhan, itu pasti dimainin politiknya sama iblis. Jadi hidupnya seolah-olah aku bermasalah dengan orang siapa, terus besok lagi ketimpa masalah apa lagi, terus finansialnya kena. Jadi banyak aspek yang kena. Tapi kalau misalnya yang cuman stres biasa ya cuman di satu aspek doang. Tergantung orang sih, soalnya demon juga ngincarnya beda-beda. Beda orang itu beda tujuan. Ada juga orang yang dibuat stres sama demon ini kayak mikir mulu dan ketakutan yang muncul. Ketakutan, kepanikan, kecemasan. Nah itu kita semua harus hati-hati sih menurut aku. Ketika kita udah di level itu dan merasa kok kayaknya biasa kita stresnya di sini, tapi kok kali ini kok lebih parah. Nah itu harus hati-hati. Sometimes yang berbicara di hati kita itu bukan kita sendiri, tapi bisa jadi mereka. Nah, jadi gimana teman-teman Camis? Nah, udah dikasih ciri-cirinya ya, stres biasa sama stres yang didompleng sama demon. Jadi untuk kalian yang mungkin sekarang lagi di tahap stres, mungkin karena pekerjaan atau mungkin stresnya di luar kendali, boleh dicek dulu. Oh, aku sedikit kasih tips aja kali ya. Oh iya, boleh. Menghadapi stres. Jadi menurut aku yang pertama itu harus refreshing sih. Sometimes orang kan burnout atau enggak juga gimana ya, fisiknya juga capek kan. Ketika menghadapi ketika menghadapi rutinitas, kadang juga bosan, stres, tergantung orang sih sebenarnya. Tapi coba cari kesenangan juga di luar sana. Hidup itu harus balance, jangan cuman fokus sama kerjaan atau enggak masalah dalam hidup. Tapi coba untuk lebih melihat gambaran luas tentang hidup kita. Hidup kita tuh nggak selalu ada masalah. Sometimes kita yang membuat masalahnya, padahal itu nggak ada masalah, tapi kita merasa di pikiran itu ada masalah dan terjadilah itu masalah. Ini yang harus diperhatikan sama kita semua. Jangan melebih-lebihkan dari situasi yang ada. A ya A, B ya B. Jangan melebihkan kayak A, terus karena ketakutan kita, jadinya stres kita sendiri. Oke, baik. Ya, kebanyakan orang itu juga stres salah satunya karena ketakutan yang ada sih. Gak berani melangkah dan lain sebagainya. Dan terlalu banyak pikiran-pikiran, contohnya mengenai masa lalu, mengenai masa depan, yang sebenarnya tuh, yang lalu itu udah selesai loh terjadinya. Dan yang masa depan belum tentu terjadi. Why don't we just try untuk melakukannya aja gitu, kayak cari solusi. Yang paling pertama pasti harus cari solusi sih. Benar. Tapi kebanyakan orang juga ya Ce ya, mungkin termasuk aku salah satunya, kayak yang masih mikir tentang masa lalu. Oh dulu begini, dulu kayak andai dulu gue nggak kayak gini, mungkin nggak begini. Kayak masih suka kayak gitu sih. Nah makanya lakukan mulai sekarang. Dia kata telat. Iya. Oke, baik. Jangan sampai kita nyesel sih. Ya menurut aku gini, masa lalu kan cuma masa lalu. Belajar untuk maafin diri. Ini pembelajaran yang berharga dari aku sendiri sih. Waktu itu pas aku lagi, ya pasti aku juga ngalamin lah masalah kayak mikirin masa lalu gimana pahitnya segala, dan takut itu akan kejadian lagi di waktu sekarang maupun masa depan kan. Nah tapi aku lupa ketika itu terjadi, aku lupa untuk lebih ikhlasin yang pertama. Jadi kayak yaudah deh, emang orang lain seperti itu, aku nggak bisa maksain situasi. Just accept it, situasi yang ada, kayak we are not Hercules gitu, kayak bisa melakukan apapun itu. Jadi kayak yaudah, ada beberapa hal sadari kalau kita itu manusia. Kita udah do our best aja. Tapi bukan berarti kedepannya nggak bisa do our best kan. Dan yang kedua itu maafin diri sendiri sih. Ini yang kadang tuh even aku sendiri suka lupa.
buat maafin masa lalu. Kenapa kok dulu tuh kok bego banget, kenapa kok dulu Iya. tuh begini. Itu yang paling susah sebenarnya. sebenarnya, berdamai Iya. dengan diri sendiri itu yang Nah, masih. just accept it yourself, apapun itu diri kamu. Karena diri kamu, ya kamu harus baik sama diri sendiri sih. Oke. Kalau kita nggak baik sama diri sendiri, orang lain belum tentu akan baik sama kita juga. Benar sih. Gitu. Balik lagi ke stres ya, intinya harus cari solusi. Ya. Terus jangan lupa untuk taking a break. Itu penting banget. Jadi semua itu harus menurut aku balance. Ya. Sadari kalau misalnya kita udah burn out, itu kayaknya kita benar-benar butuh break banget sih. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Kadang orang cuma ngeliat masalah dalam hidup, tapi lupa untuk bersyukur. Ya. Ketika kita bersyukur, kita itu sebenarnya sangat menghargai apapun yang dalam hidup. For me, kata bersyukur itu sama dengan menghargai apapun pemberian Tuhan. Benar. Dan Tuhan itu menurut aku selalu baik. Dia selalu memberikan apapun yang kita butuhkan kok. Sometimes kita yang menutup mata sendiri aja sih untuk tidak mau melihat ke situ. Oke, itu dia guys. Jempol. Jempol. Dan yang kedua itu pas aku coba telusuri lebih lanjut lagi, ada hubungannya dengan kaum elit global kubu kiri. Aku sempat connect ke si Demon ya. Dan Demonnya dengan menyeringai ngomong gitu. Dia tahu aku nggak bisa ngapa-ngapain si Demon ini. Oke. Karena aku tahu udah ada hak milik kan. Dan si Demon ini bilang satu kalimat. Apa? Gimana? Kalian pasti bakal shock sih denger pas live-nya. Kenapa tuh?